Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Syajana dengan NIM S1S1200015. Pada kesempatan kali ini saya akan memvisualisasikan sebuah data dari Dinas Kesehatan pada Provinsi Jawa Barat, yang mana langsung saja yang pertama kita import library, analisis data, komputasi numerik, membuat visualisasi data, itu Matplotlib, Gitlab, dan Seaborn, menggunakan Seaborn. Selanjutnya, kita akan mengimport dataset, yang bisa kita lihat di sini. Kita akan mengimport dataset dari lokal, yaitu from Google Colab import files, upload files, dan selanjutnya kita akan menyimpan data frame dalam sebuah variabel. Di sini kita reachsp, kita membuka datanya. Di sini nama data saya Dinkes, jumlah kunjungan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya kita akan menampilkan dataset, yaitu data frame head. Berikut adalah data pada file tersebut. Selanjutnya kita cek jumlah baris dan kolom yang ada pada data tersebut. Nah, jumlah baris dan kolom di sini jumlah barisnya ada 120 dan kolomnya ada 10. Selanjutnya kita cek missing value. Kita cek adakah data yang hilang atau yang kosong pada dataset ini. ID 0, kode provinsi, nama. Untuk selanjutnya, kita melakukan visualisasi data menggunakan heat map. Berikut hasil dari visualisasi tersebut, yang dimana di sini korelasi antar kolom. Di sini terdapat korelasi antar kolom. Diketahui nilai korelasi tinggi terjadi antara kolom ID dan kabupaten. Di sini bisa kita lihat, yang mana sedangkan nilai korelasi rendah terjadi pada antara kolom ID dan jumlah kunjungan. Nah, di sini ada jumlah ID dan kunjungan. Semakin terang warnanya, maka semakin tinggi nilai korelasinya. Selanjutnya, kita menggunakan histogram untuk menunjukkan jumlah kunjungan berdasarkan kategori kunjungan di setiap kabupaten atau kota. Di sini kita berdasarkan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut pada rumah sakit. Yang pertama, kita kelompokkan data dengan grup data frame. Kita kelompokkan menjadi kategori kunjungan, nama kabupaten kota, dan jumlah kunjungan. Selanjutnya, membuat histogram dengan menggunakan library Matplotlib. Selanjutnya, kita menambahkan bar chart pada axis yang sudah dibuat. Itu kita menambahkan data kabupaten kota dan jumlah kunjungan. Serta kita gambarkan pada warna blue atau warna biru. Selanjutnya, kita menambahkan label pada sumbu XY serta judul grafiknya. Di sini set X labelnya ada kabupaten kota, set Y labelnya jumlah kunjungan, dan judul dari histogram tersebut adalah jumlah kunjungan berdasarkan kategori kunjungan di setiap kabupaten kota berdasarkan fasilitas pelayanan tingkat lanjut pada rumah sakit. Bisa kita lihat di sini, Kabupaten Bogor memiliki kunjungan paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Bisa kita lihat dari histogram ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran atau P-chart untuk menunjukkan persentase jumlah kunjungan berdasarkan kategori kunjungan di seluruh kabupaten dan kota.
Yang pertama kita kelompokkan dulu. Kita kelompokkan data berdasarkan kategori kunjungannya. Nah, di sini ada kategori kunjungan dan jumlah kunjungan. Selanjutnya kita membuat diagram lingkarannya tersebut menggunakan library matplotlib, menambahkan data pada diagram lingkarannya. Di sini datanya ada jumlah kunjungan, kategori kunjungan. Nah, selanjutnya menambahkan judul pada grafik, yaitu presentasi kunjungan berdasarkan kategori kunjungan di seluruh kabupaten, kota pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut rumah sakit. Kita tampilkan reality show. Nah, bisa kita lihat di sini ada diagram lingkarannya, yang mana kunjungan rawat jalan, ada kunjungan rawat inap sebesar 13,1%, kunjungan gangguan jiwa 0,8%, dan kunjungan rawat jalannya 86,1%. Maka, kunjungan berdasarkan kategori kunjungan di atas, diketahui kunjungan rawat jalan adalah yang paling tinggi, yaitu 86,1%. Selanjutnya, kita kategorikan 10 rumah sakit atau kita visualisasikan 10 rumah sakit teratas berdasarkan jumlah kunjungan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit. Pertama, kita kelompokkan dulu datanya berdasarkan nama rumah sakit dan kunjungannya dan jumlah kunjungannya. Selanjutnya kita mengumpulkan data berdasarkan jumlah kunjungan secara descending. Nah, di sini kita menggunakan jumlah kunjungan data scanning files. Selanjutnya membuat diagram batang dengan menggunakan library matplotlib, menambahkan bar chart pada eksis yang sudah dibuat, itu menggunakan nama rumah sakit dan jumlah kunjungan, dan pewarnaannya warna hijau. Selanjutnya menambahkan label pada sumbu XY serta judul grafik yang kita lihat di sini. Nah, maka ini hasilnya. 10 rumah sakit teratas berdasarkan jumlah kunjungan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut rumah sakit. Sini ada nama-nama rumah sakitnya, ada Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Rumah Sakit Umum Hermina, Rumah Sakit Umum Karya Bakti Partiwi, Rumah Sakit Umum Bakti Medicare, Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, Rumah Sakit Umum Daerah Leuwilang, Rumah Sakit Umum MH Tamrin, Rumah Sakit Umum Dr. Hafiz, dan Rumah Sakit Umum Sehat Terpadu Dompet Duafa. Yang dimana di sini terdapat Rumah Sakit Umum Sentra Medika Cibinong dengan kunjungan teratas pada urutan pertama seperti yang kita lihat pada di sini. Nah, yang selanjutnya adalah, dan yang terakhir adalah jumlah kunjungan berdasarkan kabupaten atau kota di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Yang pertama kita kelompokkan data, kita menggunakan nama kabupaten kota dan jumlah kunjungannya. Selanjutnya membuat line chart dengan menggunakan library. Menambahkan line chart pada eksis yang sudah dibuat, kita menggunakan nama kabupaten kota dan jumlah kunjungannya. Pewarnaannya menggunakan warna kuning. Menambahkan label pada sumber X dan Y dan judul grafik seperti yang di atas tadi, menampilkan grid grafik dan menampilkan grafik chart. Begini bentuknya. Kita lihat di sini ada Kabupaten Bogor dengan 7,5 lebih, Kabupaten Cianjur di bawah 0,5, Kabupaten Sukabumi di atas 0,5, di bawah 0,50. Maka, interpretasi data dari line chart di atas menampilkan jumlah kunjungan berdasarkan kabupaten atau kota di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut rumah sakit. Diketahui jumlah kunjungan yang terjadi pada Kabupaten Cianjur adalah yang paling sedikit yang kita lihat di sini. Begitu, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.